Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Celakalah aku jika tidak memberitakan Injil. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi, karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Pergi ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Bait pengantar Injil. Pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada ke-11 murid-Nya, dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Pergilah ke seluruh bumi, disertai dengan janji bahwa Ia akan tetap menyertai. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, berbahaya memastikan keraguan-raguan, namun jauh lebih berbahaya meragukan kepastian. Kadang kita begitu yakin dan memastikan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Misalnya, jikalau langit mendung, kita berani memastikan bahwa hujan akan turun. Kita memastikan bahwa kita hadir tepat waktu, namun kenyataannya kita terlambat. Berbahaya karena orang lain tidak akan percaya kepada kita. Namun, jauh lebih berbahaya jika kita meragukan suatu kepastian. Contohnya, kita ragu dan membantah bahwa setiap pagi matahari akan terbit dari timur. Para murid yang selalu bersama Yesus ternyata tidak mempercayai pemberitaan perempuan itu bahwa Yesus sudah bangkit. Mereka tidak percaya karena pada waktu itu mereka sedang berkabung dan menangis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, seringkali dalam kedukaan dan pergumulan berat, kita meragukan kuasa kebangkitan Yesus. Kita terbawa arus pergumulan. Kita terlalu fokus terhadap masalah yang dihadapi. Kita tidak fokus kepada Yesus. Kita menjadi kurang percaya, dan hal itu sangat berbahaya. Yesus tidak ingin murid-muridnya berhenti dalam ketidakpercayaan, keraguan-raguannya. Sehingga, Yesus menampakkan dirinya kepada para muridnya secara berulang-ulang. Sampai hari ini dengan berbagai cara di semua tempat. Dan waktu Yesus senantiasa menampakkan dirinya. Janganlah ragu-ragu, yakinlah bahwa Ia tetap beserta kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya untuk dikagumi, namun untuk diwartakan. Pergilah ke seluruh bumi disertai dengan janji bahwa Ia akan tetap menyertai. Jika kita adalah orang-orang yang tidak meragukan kebangkitannya, maka itu berarti kita juga adalah orang yang diutus Tuhan untuk memberitakan kebangkitannya dan kehidupan yang kekal. Dan kepada setiap utusannya, Allah memberikan perlengkapan yang cukup untuk mampu memberitakan Injil. Tak hanya itu, Ia juga berjanji senantiasa menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.